Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Jadi di video kali ini gue akan ngebahas iPhone yang gue pakai teman-temannya. Jadi ini adalah iPhone 4S, seperti ini bentukannya. 4S gue nih guys. Jadi ini adalah iPhone 7 gue, seperti ini bentukannya teman-temannya. Nah, kemudian ada iPhone 11 Pro gue guys, seperti ini bentukannya, dan iPhone 13 base model yang lagi ngerekam teman-temannya. Jadi tanpa banyak basa-basi guys, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Oke guys, jadi kita langsung bahas teman-temannya. Dari semua iPhone yang pernah gue pakai, sebenarnya itu nggak pernah ada masalah sama sekali ya. Dari semua yang gue pakai, termasuk iPhone 6, 6s Plus yang udah nggak gue pakai lagi, dan juga iPhone 11 yang udah berpindah pemilik teman-temannya. Nah, jadi yang paling fail itu cuma satu aja, yaitu iPhone 7 ini. Ini gue beli tahun lalu di Yogyakarta dengan harga 1,8 juta full set di storage 128 GB. Pas gue cek itu nggak ada masalah sama sekali sih teman-teman. Kesalahannya adalah gue datangnya malam-malam nih, ngeceknya pas malam, jadi nggak terlalu kelihatan kalau ternyata kameranya tuh goyang-goyang. Pas dibuka ternyata di kameranya tuh ada magnet. Kalau magnetnya dibuka itu dia langsung geter ya kameranya, kayak vibrate gitu teman-temannya, jadi kayak ada getaran gitu. Jadi memang untuk iPhone 7 ini gue bisa bilang ini fail banget ya. Gue sendiri itu salah ya untuk beli iPhone 7 ini. Tapi nggak apa-apa, ini sebagai pengalaman juga buat gue secara pribadi teman-temannya, karena gue waktu itu udah ngecek sebisa mungkin, tapi ternyata masih aja kayak ya memang mungkin nasibnya gitu ya, lagi nggak hoki aja teman-temannya. Jadi ini udah coba diperbaiki di counter-counter terkenal yang ada di Bali, tapi mereka akhirnya angkat tangan karena bilang semuanya short di mesin teman-temannya. Nah, pengen gue bawa ke iFix, tapi setelah gue pikir-pikir nggak usah deh, karena gue udah dapat gantinya yang sangat bagus ini teman-temannya. Nah, sekarang kita masuk ke iPhone 4S gue. Ini adalah iPhone 4S gue. Ini gue beli, gue udah lupa nih kapan teman-temannya, entah awal tahun, entah tahun lalu, gue udah lupa guys ya. Jadi kalau untuk iPhone 4S ini sendiri itu masih bagus banget dari kemulusannya guys ya. Memang udah ada goresan-goresan, tapi nggak ada masalah sama sekali. Ini gue beli di Tokopedia sama orang random lewat Facebook. Jadi gue minta link Tokpednya, ya udah kita kirim-kirim, dan akhirnya datang juga unitnya teman-temannya. Nah, kalau untuk iPhone 4S ini sendiri itu mentok di iOS 9 kalau nggak salah teman-temannya. Di sini kalian bisa lihat sendiri, di sini iOS 9.36. Nah, seperti ini, dan ini adalah XLLA teman-temannya. Nah, ada tulisan LLA nya, jadi Amerika juga teman-temannya. Nah, kalau untuk iPhone 4S gue ini dari sisi sinyal aman-aman aja. Untuk nelpon bisa-bisa aja, audio enak banget, gak ada masalah sama sekali. Yang bermasalah mungkin hanya dari sisi baterai yang kadang naik kadang turunnya untuk persentasenya. Kemudian untuk iPhone 4S gue ini itu ada yang namanya Cydia, yang menandakan bahwa iPhone ini sudah di jailbreak. Mungkin dengan tujuan agar bisa menginstal aplikasi-aplikasi yang ya mungkin user sebelumnya butuhkan teman-temannya. Nah, tapi untuk iPhone 4S ini sendiri itu sehari-hari hanya gue gunakan untuk dengerin lagu, terutama di Spotify. Karena bagi gue secara pribadi, audio dari iPhone 4S ini masih sangat bagus banget ya kalau gue pakai untuk dengerin lagu guys. Jadi so far yang gue pakai di iPhone 4S ini cuman Spotify aja. Sisanya itu paling gue cuma baca berita di Detik teman-temannya, atau sesekali gue pengen buka Instagram. Nah, tapi kalau kalian pakai iPhone 4S ya sabar-sabar aja, karena untuk iPhone ini sendiri itu udah agak-agak lemot teman-teman. Bukan agak-agak lagi sih, tapi udah lemot banget pas diajakin buat buka aplikasi. Tapi so far masih bisa teman-teman ya. Sekarang kita masuk di iPhone 7 gua teman-teman ya. Jadi ini baru gua beli sama temen gua teman-temannya. Ini belum lama kok guys. Jadi ini bulan-bulan lalu teman-teman ya. Nah, ini gue buka dulu case-nya karena gua baru beli case nih. Gue paling suka case bening ya, karena keren aja kelihatannya teman-teman ya. Nah, kemudian ini tuh adalah iPhone 7 juga. Nah, untuk dari kemulusannya sendiri ini sebenarnya nggak bisa dibilang mulus-mulus banget ya, karena ini ada bekas jamuran. Karena teman gue tuh pakai case bertahun-tahun nggak pernah dibuka sama sekali sama dia, jadi nempel seperti ini teman-teman ya. Nah, bagi gue nggak masalah sama sekali, karena gue tuh prefer untuk fungsionalnya, dalamnya daripada luarnya teman-teman ya. Nah, untuk iPhone 7 ini sendiri itu pertama kali gue beli itu baterai health-nya di angka 69%, tapi sekarang udah gue ganti baterai health-nya di angka 100%, dan gue ganti di iColor teman-teman ya. Nah, untuk ganti di iColor sendiri itu harganya sekitar 135.000, dimana gue itu ngambil garansi yang 1 tahun teman-teman ya. Nah,
Kita cek baterainya secara langsung di sini, langsung cek baterai. Kalian bisa lihat sendiri ini iPhone 7 lumayan aktif untuk gua pakai karena untuk WA dan lain-lainnya itu gua pakai di iPhone 7 gua. Yang nganggur sekarang adalah iPhone 11 Pro ini, teman-teman ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri kalau untuk pemakainya di sini seperti ini, guys ya. Jadi sehari itu gua bisa ngecas 2 kali aja, maksimal 3 kali. Sebelumnya gue bisa ngecas 5 sampai 6 kali, bahkan pernah 7 kali ya waktu baterai health-nya di angka 69%, teman-teman ya. Untuk pemakaian rata-rata seperti ini, gue banyak buka Instagram, gue banyak buka WhatsApp. Untuk kamera itu semuanya masih bagus-bagus saja, nggak ada masalah sama sekali, teman-teman ya. Untuk bikin konten juga enak-enak aja, untuk selfie-selfie itu juga masih bagus-bagus saja, nggak ada masalah sama sekali. Gue ajakin main game, terutama Mobile Legends itu masih bisa kok, teman-teman ya, walaupun baterainya memang udah nggak kuat lagi kalau diajakin buat main gaming. Oke guys, jadi sekarang kita lanjut ke iPhone 11 Pro gue ini udah gue pakai 1,5 tahun yang lalu. Gue beli seharga 7,5 juta di Tarafon Denpasar, dapatnya full set warna gold. Untuk storage-nya 64 GB doang, teman-teman ya. Pas beli juga kemulusannya masih mulus banget seperti ini, nggak ada masalah sama sekali, dan sekarang pun masih mulus-mulus saja. Gue bisa bilang untuk kemulusannya sendiri hampir 90%, teman-teman, mulusnya guys ya. Nah, untuk permasalahan sehari-hari gue nggak nemunya namanya permasalahan karena semuanya tuh masih bagus-bagus saja, nggak ada masalah sama sekali. Untuk dari performa masih bagus, gaming juga masih bagus-bagus saja. Jadi yang gua temui permasalahannya itu sih belum ada ya. Untuk penurunan performa juga belum ada. Paling di iOS 17.03 ini untuk beberapa aplikasi itu kadang-kadang nggak sinkron seperti MySL seperti ini guys ya. Nah, di 17.03 juga untuk force close-nya udah sangat berkurang. Belum gua temui teman-temannya sejak gua install 17.03, kecuali aplikasi MySL ini yang tetap force close guys ya. Nah, jadi selama gue pakai iPhone, gue tuh punya settingan-settingan yang menurut gue wajib untuk kita pakai ya. Yang pertama itu adalah settingan baterai. Kalau misalkan kalian ke baterai, kemudian kalian ke bagian baterai di sini, ada yang namanya optimize battery charging, karena menurut gue secara pribadi settingan ini sangat berguna untuk menjaga kualitas baterai kita agar bertahan lebih lama daripada biasanya, teman-teman ya. Jadi di sini kalian bisa lihat tadi, to reduce battery aging, iPhone learn from daily charging routine so it can bla bla bla, teman-teman ya. Jadi ini tuh wajib untuk kalian on kan, teman-teman ya. Selain itu, gua tuh suka matiin background refresh app, teman-teman, seperti ini. Nah, background refresh app ini selalu gua matikan karena menurut gua secara pribadi ini sangat menghemat baterai gua secara pribadi, teman-teman ya. Nah, ini kalau kalian nyalakan, ini baterainya tuh lumayan signifikan berkurang dibandingkan kalau kalian matikan, teman-teman ya. Jadi settingan yang selalu gue pakai itu adalah background refresh app ini gue matikan. Kemudian kalau untuk baterainya tadi optimize-nya tuh gue harus nyalakan, teman-teman ya. Nah, jadi menurut gue secara pribadi ya, ini tuh sangat berguna ya agar baterai kita tuh semakin ke depan semakin awet, teman-teman ya. Oke guys, dan hal terakhir yang ingin gue sharing ke kalian, teman-teman, agar iPhone kita tuh tetap awet-awet aja selama ini adalah dari sisi storage. Usahakan untuk storage-nya ini jangan mepet-mepet, teman-teman ya. Minimal ada 10 GB guys ya. Karena dari pengalaman gue secara pribadi, gue pernah pakai iPhone yang storage-nya itu udah mepet-mepet, dan itu kadang-kadang ternyata berefek, teman-teman, terhadap iPhone gue sendiri. Itu yang paling gue rasakan adalah cepat panas. Nah, jadi kalau kita pengen take video, tiba-tiba videonya kan udah selesai sendiri, tek, cepat panas langsung iPhone gua. Jadi gua secara pribadi memang pengen bikin iPhone gua tuh awet, long life, jangka panjang. Jadi kalau misalkan storage-nya tuh usahakan untuk storage-nya minimal ada 10 GB free, teman-teman ya. Nah, kalau kalian nggak pengen pusing-pusing, coba aja kalian beli iPhone dengan storage yang lebih besar guys ya. Jadi lebih lega, kalian juga nggak perlu pusing-pusing mantau terus storage kalian tuh udah mau penuh atau belum guys ya. Oke guys, jadi yang terakhir kali itu adalah dari sisi charger. Jadi usahakan kalian pakai charger original. Kalau ini adalah charger ori dari Apple, teman-temannya. Ini adalah charger ori dari Baseus, ininya juga dari Apple. Nah, kalau kalian misalkan nggak punya charger original dari Apple, kalian bisa pakai Baseus ori, Anker ori, Ugreen ori, dan juga ininya pakai MFI, teman-temannya, made for iPhone khusus. Itu juga bisa bikin baterai kalian awet-awet aja, nggak ada masalah sama sekali, teman-teman ya. Nah, kalau untuk iPhone yang tidak support fast charging, nggak apa-apa kok dicas dengan chargerannya fast charging, karena kan dia juga nggak berfungsi ya fast chargingnya. Itu dari pengalaman gue secara pribadi. Kalau kalian punya komentar lain, kalian boleh komen di kolom komentar, teman-teman ya. Nah, setiap kali ngecas usahakan nggak usah dimainin, biarkan aja dia dicas sampai full baru kalian mainin. Kalau ada suhu panas di awal-awal kalian ngecas fast charging, itu adalah hal yang biasa, santai-santai aja. Jangan terlalu panik, intinya nggak usah dimainin. Karena dari pengalaman gue selama ini pun ya, gue setahun paling habis baterainya sekitar 6-7% ya. Paling maksimal itu iPhone 11 gue tuh 1,5 tahun baterainya itu habis hampir 11%. Karena itu memang gila-gilaan, sambil dicas dimain, sambil dicas ditontonin, dan udah melewati penyiksaan gue. Itu khusus untuk iPhone 11, teman-teman. Tapi untuk iPhone 11 Pro gue, iPhone 7 dan lain-lain itu gue masih santai-santai aja. Apalagi iPhone 13 yang resmi ini masih baru,
so far masih so good teman-teman ya. Nah, itu aja sih yang ingin gue sharing tentang pemakaian gue terhadap iPhone gue itu teman-teman ya. Apa aja sih yang gue lakukan sehingga iPhone gue tuh kebanyakan rata-rata awet teman-teman ya. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye bye.